Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alfa dengan NPM 2470112009. Ya. Jadi di sini saya sudah berada di sebuah rumah makan ya bernama Maknyus, dan nanti saya akan mewawancarai ataupun menginterview pemiliknya, dan kita nanti akan tanya-tanya tentang operasionalnya dari kafe ini. Yuk langsung saja kita ke dalam. Ya, oke. Baik. Jadi saya sekarang sudah berada di sebuah rumah makan, yaitu bernama Maknyus, dan saya sudah bersama ownernya. Ya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Oke, saya Jamie selaku owner Magnus di sini. Ya, jadi nanti saya akan menginterview ataupun akan mewawancarai pemilik dari kafe ini. Nah, yang pertama nanti saya akan menanyakan tentang, jadi kalau boleh tahu, eh, kapan kafe ini berdiri dan mulai kapan beroperasional ya, Pak? Untuk berdirinya kafe ini mulai tahun 2018 dan mulai beroperasionalnya itu tahun 2019. Oh, berarti sampai sekarang kurang lebih sudah 6 tahun ya, sudah beroperasional ya. Ya, betul. Motivasi Bapak untuk membangun kafe ini apa, Pak? Kalau boleh tahu? Motivasi saya dulu punya usaha kecil-kecilan sebelum punya usaha yang sekarang. Jadi dari situ saya mulai menabung, ya akhirnya saya punya inisiatif buat bangun usaha yang lebih besar dan juga sekaligus membuka lowongan pekerjaan. Jadi dulunya juga pernah punya usaha di rumah gitu ya, Ya, Pak, cicilan. Terus seiring berjalannya waktu punya rezeki, jadi bisa bangun lagi yang lebih ya. besar. Kalau untuk jumlah karyawannya itu berapa, Pak, di sini? Karyawan di sini ada 11 orang ya. 11. Kalau Ya, pembagiannya itu gimana sistem pembagian kerjanya? pembagiannya kami di sini ada bagian kitchennya, ada bagian yang waiters, bagian kasir, sama bagian bar buat minuman. Kalau untuk kitchennya berapa orang? Kalau kitchen itu ada 5 orang. 5 orang. Ya, Kalau jam operasional buka ini buka jam berapa ini? kalau buka kami mulai dari jam 10 pagi ya, Heeh. dan mulai tutupnya itu jam 9 malam. Berarti kurang lebih 12 jam ya. Iya, 12 jam. Kalau untuk pelanggan ataupun customer ini kalau mau pesan gini prosesnya gimana, Pak? Kalau untuk pemesanan itu nanti saat ada customer datang ya, Heeh. itu nanti bisa langsung ke kasir ataupun nanti dia langsung ke tempat duduk, di mana nanti itu akan ada waiter yang datang untuk ya mencatat pesanan. Oh, berarti kurang lebih pencatatannya masih manual ya, Pak ya? Ya, Masih menggunakan nota ya? masih menggunakan nota. Heeh. Jadi eh, di sini udah pakai sebuah aplikasi atau belum, Pak? Udah pakai aplikasi. Udah pakai Ya. aplikasi. Aplikasi apa itu, Pak? Di sini ada aplikasi Majo kami. Oh, kalau boleh tahu, Majo itu aplikasinya seperti apa, Pak? Jadi itu aplikasinya kayak sistem yang catat stok ya. Juga ada harga yang tertera di situ. Jadi nanti dari situ akan dicetak struk hasil pesanan customer. Oh, jadi pesanan pelanggan itu langsung dicatat di sistemnya tadi, Ya, nanti bisa langsung keluar struk gitu ya. struknya. Kalau untuk masalah yang sering terjadi ini, maksudnya kayak salah catat gitu atau bagaimana, itu ada, Pak, misalnya? Itu ada ya, kadang ada miskomunikasi ya, dari waiternya, dari dapur juga kadang
ya itu sering terjadi baik dimanapun kira-kira. Eh, jadi kalau untuk pencatatan stoknya itu bagaimana Pak? Misalnya nih stok per harinya gitu pencatatannya seperti apa Pak? Kalau Oh iya, harian, kalau untuk stok harian itu kami tanya dulu ya ke siap. dapur. Misalkan ada potong ayam berapa nih hari ini buat porsi chicken stick segala macam itu. Jadi nanti dari situ yang daporin laporin ke kasir buat diinput ke sistem Sistemnya aplikasi tadi. tadi. Apakah ada pemborosan dari bahannya Pak? Kalau pemborosan ya ada, kadang ada dari waiter ya nggak sengaja gitu buat jatuhin makanan atau minuman. Jadi dari situ dibuat ulang. Oh jadi itu pemborosan. Ya, salah satu. Kalau untuk pemesanan ayam gitu, apakah ada suppliernya gitu Pak? Kalau suppliernya ada. Oke, jadi dari bahan-bahan baku ini apa aja yang yang dipesan dari supplier? Itu kami ada ayam pastinya, terus ada es krim, sama ada kayak kulit dimsum segala macam juga. Itu proses pemesanannya seperti apa Pak? Kalau kita melalui supplier gitu? Itu kami kadang bisa langsung datang ya ke tempat suppliernya, atau kadang kami hubungi lewat WA. Kalau untuk pembayarannya itu bisa cash atau transfer, nanti terus pihak kafenya ini dapat kayak struknya atau notanya atau kwitansi seperti apa? Ya, untuk pembayarannya kami ya lewat TM, juga kadang cash. Dan juga pastinya itu kami terima struknya, Oh, struknya ya. biar tahu gitu kan sesuai nggak sama yang kami pesan. Apakah ada pernah terjadi sebuah keterlambatan, misalnya Bapak pesan lewat supplier gini, terus ada keterlambatan datangnya gitu kira-kira? Pernah Pak? Pernah, itu pasti. Itu penyebabnya apa Pak? Itu kadang ya namanya kan yang misalkan bukan tempat ini aja, ada tempat lain, jadi ya mungkin antri lah gitu kan. Makanya kadang kan terlambat. Kalau bagaimana cara Bapak ini memastikan kebersihan dan higienisnya dari suatu makanan itu seperti apa? Ya, kalau kebersihan pastinya kami lihat dulu dari sebelum jadi itu ya, masih mentahnya kami cek dulu kira-kira layak nggak makan buat diolah gitu kan. Setelah itu saat dimasak juga diperhatikan buat tingkat kematangan segala macam, dan setelah jadi pun dicek kembali kira-kira ada nggak kotoran atau gimana yang di makanan tersebut. Jadi memang harus mendetail banget Iya, sih ya harus Pak untuk mendetail mengeceknya ya. Dalam rumah makan seperti ini pasti ada yang namanya komplain ya. Bagaimana cara Bapak menangani komplain yang dari pelanggan? ya. Kalau buat komplain itu kan pasti ya, Iya. ya kita terima. Namanya komplain itu kan ya masukan dari customer buat rumah makan itu jadi lebih baik atau Jadi ya dari situ nanti kami usahakan juga buat jadi lebih baik lagi. komplain itu tetap diterima ya. Cuma nanti dengan komplain itu kita dapat memperbaiki untuk kedepannya lagi ya. Kalau untuk proses rekrutmen, misalnya ini ada pegawai yang resign gitu kan ya, mau nggak mau Bapak harus cari penggantinya ya kan. Ya. Nah, bagaimana cara Bapak proses rekrutmennya gitu? Seperti apa Pak? Kalau rekrutmen kami selalu buka di media sosial ya, mau di WA, di TikTok segala macam itu kami buka. Oh, jadi pertama itu buka lowongannya via sosial media gitu. Terus nanti proses mereka mau melamar itu lewat apa Pak? Nah, itu mereka bisa hubungin ya nomor yang udah tertera di apa ini namanya lamaran tersebut gitu kan. Setelah dihubungi nanti kami suruh datang nih kapan gitu kan buat melakukan panggilan buat interview segala macam. Oh, kalau trainingnya ada Pak? Trainingnya ada. Oh, sekitar berapa bulan itu? Kalau training di sini 3 bulan. Oh, 3 bulan. Kalau cocok lanjut ya. Kalau nggak cocok ya nggak lanjut ya. Lanjut. Kalau rumah makan ini sudah bekerja sama dengan aplikasi GoFood atau GrabFood? Apa sudah atau Maxim kalau di sini biasanya? Kalau itu ya jelas sudah ya. Namanya kan sekarang apa-apa ya ya online lah, harus support segala macam, yaitu kami udah kerja sama sama Maxim, sama Grab, sama ya ojek-ojek lokal itu.
Jadi kalau misalnya ada orang yang memang males keluar gitu ya, kadang, Ya, jadi dia bisa pesan lewat aplikasi ya. Apa strategi pemasaran yang Bapak gunakan saat ini? strategi pemasaran ya. Ya kami sering buat konten-konten ya kan dari media sosial buat orang nih tahu nih Cafe Maknyus punya menu baru atau gimana gitu kan. Atau kadang kami juga memberikan promo-promo buat makanan atau minuman. Jadi bagaimana cara Bapak gini mengatasi fluktuasi jumlah pelanggan yang sepi? Kalau sepi itu seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau rame itu seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau saat sepi ya tadi ya kami buat promo, itu kadang bisa ningkatin Penjualannya ya. penjualannya. Dan kalau saat ramai ya kami cek lagi stok-stoknya kan. Kira-kira cukup nggak buat ini. Kalaupun kira nggak cukup, nanti bakal ditambah lagi stok. Supaya tidak mengecewakan pelanggannya ya, apalagi kita pada saat ramai ya. Apakah Bapak ada rencana ekspansi kayak misalnya seperti Bapak mau buka cabang baru gitu, ada nggak rencana? Ya insya Allah ya itu pasti ada. Tapi untuk saat ini belum ada ya. Tapi saat ini belum ada. Cuman untuk kedepannya mau buka lagi ya. Saran. Jadi terakhir ini ada saran. Saran apa yang bisa Bapak berikan kepada orang yang mau membuka usaha rumah makan seperti Bapak ini? Oh ya, saran saya ya intinya harus banyak-banyakin info gimana apa yang mau kita buka gitu. Misalkan mau buka usaha makanan nih, kita cari dulu channel-channelnya, harus punya skillnya juga, apa yang buat narik pelanggan itu apa gitu kan. Jadi memang kita harus kalau membuka bisnis seperti ini harus punya skillnya dulu ya. Punya Skill itu dulu. penting ya. Pasti. Oke. Jadi saya ada saran ini Pak ya. Jadi nanti Bapak kan di sini sudah menggunakan sebuah aplikasi bernama Majo. Ya, Saya ada saran juga sebuah aplikasi namanya Odo, Pak. Nah, jadi nanti Bapak kalau misalnya ada rezeki lagi nih mau buka cabang baru, Bapak boleh nyoba aplikasi Odo ya. Aplikasi Odo itu sama dengan Majo kurang lebih, dia juga mengintegrasikan seluruh proses bisnisnya ke dalam satu sistem ya. Jadi nanti kalau yang Bapak katakan tadi bahwasannya kalau pelanggan datang itu nanti dinota dengan waiternya ya. Itu nanti waiternya ke belakang ke bagian kitchen atau gimana gitu Pak? Nah itu nanti kami laporan ya, maksudnya kayak ngasih nota itu ke dapur buat dibuat pesanannya. Itu Ketika udah jadi pesanannya, nanti nota itu kami berikan lagi ke kasir, biar kasir cetak secara digital. pada saat waiter ke belakang nyebutin kalau barangnya nggak ada, dia konfirmasi lagi. Ya, harus Ya, nah kalau Odo ini beda ya. Jadi nanti pada saat ada pelanggan datang, dia nanti bisa langsung pesan sama kasirnya ya. Jadi nanti kasirnya gini langsung input, misalnya dia pesan ayam bakar ya. Nanti input kasirnya, nanti di situ sudah terlihat bahwasan ayam bakar ini ada atau tidak. Gitu. Jadi waiternya tidak perlu konfirmasi bolak-balik gitu ya. Misalnya dia pesan ayam bakar 1, nanti stoknya otomatis langsung berkurang. Dia otomatis stok juga bisa keuangan, terus pokoknya dia itu mengintegrasikan seluruhnya dalam satu sistem itu. Jadi kalau misalnya Bapak ada rezeki mau buka usaha lagi, boleh coba aplikasi Odo ya. Nanti kalau misalnya Bapak kurang paham boleh tanya, nanti saya tinggalkan nomor HP saya di sini ya. Baik. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas info yang sudah Bapak berikan dan maaf mengganggu waktunya ya. Permisi Mbak, Mas. Ya. Nah, mau tanya boleh? Nah, tadi pesan apa? Si goreng ayam sama yang sinayam. Oh, rasanya gimana? Enak, Mas. Enak ya. Untuk harganya makan di sini gimana? Terjangkau atau gimana? Mas, Pas ya, untuk harganya enak. Harganya pas. Rasanya pun enak. Mantap ya. Terima kasih. Jadi untuk kalian yang alamat rumahnya di Kota Bumi sini, boleh datang ke Cafe Maknyus. Ya, alamatnya itu di Jalan Teratai Kelapa 7 atau 500 meter dari Gor Stadion.
ya. Untuk makanannya enak dan harganya pun terjangkau, worth it ya. Atau kalian juga boleh kepoin IG-nya Maknyus Cafe and Resto, ataupun TikToknya juga Maknyus Cafe and Resto. Boleh di follow biar kalian tahu menu-menu terbaru dari Cafe Maknyus and Resto. Maknyus. Baik, tadi saya sudah menginterview ataupun sudah mewawancarai pemilik dari Cafe Maknyus ini ya, dan kita sudah tanya-tanya tadi ya tentang operasional, bagaimana operasional dari cafe ini ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.